Pernah kepikiran nggak gimana caranya bikin kebun yang produktif, tapi tetap ramah lingkungan, hemat tenaga, dan selaras sama alam? Nah, jawabannya ada di permakultur. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas teknik bertani permakultur yang bisa bikin lahan lebih sehat, hasil melimpah, dan tentunya lebih berkelanjutan. Yuk, kita mulai! Permakultur itu berasal dari kata permanent agriculture atau pertanian permanen. Intinya, sistem ini meniru cara alam bekerja. Jadi bukan cuma soal tanam-menanam, tapi juga gimana kita desain kebun atau lahan supaya semua unsur saling mendukung. Prinsipnya ada 3, peduli pada bumi, peduli pada manusia, dan berbagi hasil dengan adil. Terus, apa bedanya sama pertanian konvensional? Kalau pertanian biasa cenderung fokus hasil jangka pendek, sedangkan permakultur mikirin jangka panjang, bahkan lintas generasi. Sekarang, kita bahas juga teknik-teknik dasar permakultur. Pertama, desain zonasi. Dalam permakultur, lahan dibagi ke dalam beberapa zona. Zona 1, dekat rumah, tempat tanaman dapur, sayur, atau bumbu yang sering dipakai. Zona 2, tanaman tahunan, buah, atau ternak kecil. Zona 3, area produksi besar seperti padi, jagung, atau kebun luas. Zona 4, semiliar untuk kayu bakar atau pakan ternak. Zona 5, area alami, hutan kecil yang nggak diutak-atik biar ekosistem tetap seimbang. Kedua, polikultur dan tanaman pendamping. Jangan tanam satu jenis aja, coba kombinasikan. Misalnya, jagung, kacang, dan labu ditanam bareng. Jagung jadi tiang, kacang kasih nitrogen, labu nutup tanah biar nggak banyak gulma. Ketiga, pengelolaan air. Air adalah nyawa pertanian. Permakultur pakai teknik kayak embung, parit kontur, atau swales buat memaksimalkan air, jadi lahan tetap lembab tanpa boros. Keempat, pemanfaatan limbah. Limbah bukan sampah. Daun kering, jerami, kotoran ternak bisa jadi kompos. Air cucian beras bisa jadi pupuk cair alami. Semua bisa dimanfaatkan. Kelima, agroforestry atau hutan mini. Campur tanaman tahunan, buah, dan tanaman keras. Selain hasil beragam, juga bikin tanah lebih sehat dan habitat alami untuk satwa. Keenam, energi dan sumber daya terbarukan. Pakai tenaga surya, biogas dari kotoran ternak, atau sekedar tenaga manual yang efisien. Tujuannya, hemat energi dan minim limbah. Kenapa harus permakultur? 1. Tanah jadi lebih subur. 2. Hama lebih terkendali secara alami. 3. Air lebih terjaga. 4. Petani lebih hemat biaya, hasil lebih beragam. Dan yang paling penting, alam tetap lestari. Nah, itu tadi teknik dasar bertani permakultur. Intinya, kita bukan cuma menanam buat panen, tapi juga membangun sistem hidup yang berkelanjutan. Jadi, kalau kamu punya lahan sekecil apapun, coba terapkan teknik ini. Alam senang, panen pun tenang.